Renungan Minggu ke-21 masa biasa 22 Agustus 2021, Mas juga Pesta Santa Perawan Maria Ratu, pelindung gereja dan paroki Bayat, Klaten. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Salam sehat saudara-saudariku terkasih, berkah dalam. Saudara-saudariku terkasih, selamat jumpa lagi dalam renungan mingguan di tengah pandemi COVID-19 ini. Kita semua berharap semoga kita semua sehat dan sehat selalu. Amin. Selamat secara khusus kepada seluruh umat Allah Paroki Santa Maria Ratu Bayat yang pada hari ini merayakan pelindung gereja paroki kita, yang berarti juga pelindung kita semua. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita ucapkan selamat kepada 8 imam Serikat Yesus yang baru saja ditahbiskan. Di antaranya adalah Romo Filipus Bagus Widjawan SY, putra lingkungan Santo Yusuf Paroki Bayat tercinta ini. Dengan demikian hari ini armada imam dan imam dari Paroki Bayat bertambah 1, sehingga jumlahnya menjadi 8, yaitu Romo Broto Kartono SY, Romo Wisnu MSc, Romo Awan Widyoko PR, Romo Tri Margono PR, Romo Sabtono Hadi PR, Romo Ari Purnomo PR, Romo Sutomo PR, dan Romo Wawan atau Filipus Bagus Widjawan SY. Selamat berkarya para Romo terkasih. Nah, saudara sekalian, teman-teman UMK dan remaja, siapa yang merasa terpanggil, ayo susul mereka. Kalau Anda ada minat, mungkin itu merupakan sinyal dari Tuhan sendiri yang memanggil Anda. Ya, saudara sekalian, panggilan Tuhan itu juga penuh misteri dan sekaligus juga merupakan anugerah yang perlu disyukuri. Jangan lupa kita berdoa juga bagi Romo Sandiwan Broto PR dan Romo Sunarwijoyo SY yang sudah mendahului kita surut ing kasedan jati nuhoni dawuh dalem Gusti mulya ing swargi. Saudara-saudariku terkasih, saya mengambil pertanyaan Yesus kepada para rasul ketika banyak orang mulai meninggalkan Yesus karena dirasa ajarannya yang terlalu keras. Untuk saya jadikan judul renungan ini yaitu, apakah kamu tidak mau pergi juga? Suatu pertanyaan tantangan yang membutuhkan jawaban. Saudara-saudari terkasih, pengajaran Yesus dimulai dengan kata-kata, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Dan kata-kata ini terus dituangkan dalam ajaran-ajaran macam-macam yang kadang menghibur disertai dengan tindakan-tindakan kasih yang sungguh sangat menghibur. Mana yang menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, mengampuni dosa, menggandakan roti dan sebagainya. Tetapi jangan lupa, kadang juga disusul dengan ajaran yang keras, kritik yang pedas, yang menjurus pada kecaman kadang-kadang. Namun semuanya didasari dengan kasih yang tulus demi pertobatan kita. Banyak orang yang bertobat karena terbuka dan memaknainya dengan jujur terhadap ajarannya, namun tidak sedikit yang mengalami krisis dan kecewa, bahkan marah karena kurang atau sungkan mencari kedalaman ajarannya, atau juga bahkan menghinanya. Mereka salah persepsi, kita pun kadang juga salah persepsi. Nah, sekarang sedikit tentang krisis, saudara sekalian.
Orang-orang Amerika mengatakan krisis itu adalah titik belok yang menuntut terjadinya perubahan untuk menjadi lebih baik atau lebih buruk. Sedang orang Cina mengatakan bahwa krisis itu gabungan dari kata bahaya dan kesempatan. Bahaya bila tidak dapat mengatasi, lalu muncullah kegelapan yang menghancurkan, berubah menjadi buruk. Sedang kesempatan bila dapat memanfaatkan krisis itu untuk evaluasi dan mengubah diri, dan alhasil akan terjadi perubahan menjadi lebih baik dan menggembirakan, serta kemudian maju terus. Pertanyaannya adalah bagaimana kita sendiri bila mengalami krisis? Saudara-saudariku terkasih, pertanyaan Yesus, apakah kamu tidak mau pergi juga? Kalau dijawakan bunyinya begini, lah kowe piye? Arep melu lunga apa ora? Petrus menjawab, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda hidup kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Ke-12 rasul yang diwakili Petrus menyatakan imannya akan Yesus. Yohanes melalui Injilnya menegaskan bahwa misteri Paskah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan Yesus yang berkarya, sengsara, dan wafat di salib sebagai wujud ketaatannya pada Bapa dan kesetiaannya pada misi penyelamatan umat manusia. Menjelang wafatnya, Yosua, salah seorang bapak bangsa, juga memberi tantangan kepada bangsa Israel ketika mereka dari mana-mana dikumpulkan di kota Sikem. Jika kamu menganggap tidak baik beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Kepada dewa-dewa yang kepadanya nenek moyangmu beribadah, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dan orang-orang Israel yang berkumpul tadi menjawab, jauhlah dari kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan sebab Dialah Allah kita. Saudara-saudari terkasih, perhimpunan di kota Sikem mengawali sebuah tahap baru dalam sejarah umat Allah. Sebab di Sikem itu suku-suku Israel yang berlain-lainan asalnya berkumpul bersama-sama, dan di Sikem itulah Allah yang diakui oleh suku Yusuf yang datang dari Mesir di bawah bimbingan Musa telah menjadi Allah bagi semua suku yang lain. Sejak saat itu persatuan Israel akan dibangun atas dasar iman bersama kepada Yahweh. Saudara-saudari terkasih, baik jawaban Petrus maupun orang-orang Israel dan jos tenan. Namun apakah Petrus dan orang-orang Israel tahu betul apa konsekuensi dari jawaban mereka itu? Nah, saudara-saudara terkasih, dalam kenyataannya baik orang-orang Israel maupun Petrus kadang belum dengan sepenuhnya mampu menghadapi konsekuensinya. Kenapa? Ya, karena kecenderungan manusia itu selalu ingin mencari yang enak, nak kepenak dan menyenangkan. Maka bila berbenturan dengan yang tidak enak, kadang mereka mengalami krisis. Krisis memang tidak enak, tapi kita tidak boleh berkecil hati atau putus asa. Kita diajak tetap tenang. Kita perlu belajar terus dalam kehidupan ini agar makin bijaksana. Nah, lihat, bila kita sedang berjalan misalnya, kala jalannya menurun, kita merasakan kenyamanan, wah penak. Tetapi ketika jalan menanjak, kita merasakan beratnya. Tetapi toh kita mesti jalan terus sampai tujuan.
Iman pun demikian pula. Ketika mengalami krisis, berat memang. Anggap saja jalan kita sedang menanjak. Namun mari kita tetap tenang dan maju terus. Seperti halnya Petrus, bahwa Yesuslah yang paling penting. Satu-satunya tempat bergantung adalah Kristus. Maka Petrus terus maju. Dan Petrus semakin dewasa dan tangguh dan semakin mencintai Kristus. Dalam perjalanan waktu, sisa Israel, yaitu sisa Israel itu yang orang-orang Israel yang masih tetap setia, maju terus menuju tanah terjanji. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana semuanya ini kita maknai dalam kehidupan kita saat ini. Sangat baik kalau kita mencoba mencermati apa yang disampaikan Paulus dalam suratnya kepada Efesus bacaan kedua hari ini. Di awal kutipan Paulus mengatakan, hendaklah kamu saling merendahkan diri dan takut kepada Kristus. Berdasarkan latar belakang masyarakat saat itu, Paulus menyatakan hubungan Kristus dengan jemaat digambarkan dalam hubungan suami istri. Istri tunduk pada suami sebagai kepala, namun suami sebagai kepala harus mengasihi istrinya seperti mengasihi diri sendiri. Dua-duanya membutuhkan pengorbanan dan kesetiaan. Hanya dengan sikap seperti itu, hidup bersama termasuk perkawinan akan baik jalannya. Paulus ingin menegaskan bahwa kasih Allah kepada umat manusia mencapai kepenuhannya dalam diri Kristus. Maka wajarlah bahwa hubungan kasih Kristus dengan gerejanya menjadi lambang kasih yang menjiwai perkawinan Kristiani. Karena itu kasih manusiawi harus menyerupai kasih Kristus, yaitu harus ramah, tanpa pamrih, total, tulus dan tak terputuskan, sebagaimana Allah mencintai kita tak ada hentinya. Kalau begitu halnya, maka istri bukan konco wingking lagi, dan suami tidak boleh main kuasa semena-mena, karena keduanya itu sebagai manusia sama martabatnya. Maka segala macam KDRT harus dihapus dari dunia ini, karena itu berarti melanggar hak asasi manusia, melanggar martabatnya sendiri. Hormat dan kasih harus terlaksana di antara keduanya. Orang harus mencari kebenaran bersama dan tidak boleh hanya mencari benere dewe sehingga kacau, dan itu yang kadang menjadi modal yang baik untuk kehancuran keluarga. Perceraian, perselingkuhan, ninggal ke suami atau istri begitu saja dan sebagainya. Karena itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Saudara-saudariku terkasih, hidup tidak selamanya mulus. Itu tidak bisa disangka lagi. Setiap orang mengalami hal tersebut meski kadarnya berbeda-beda. Tidak terkecuali murid-murid Yesus Kristus yang beriman padanya dan bergabung sebagai gereja. Sejak awal kelahirannya, berbagai benturan dan hantaman silih berganti. Namun iman yang artinya penyerahan diri secara total kepada Kristus ternyata menjadi kekuatan yang maha dahsyat bagi siapapun yang berani melihat bahwa tantangan itu sekaligus merupakan kesempatan. Para rasul ketika dianiaya dan mereka tercerai-berai, justru di tempat di mana mereka berada, kasih Kristus tetap saja diwartakan. Injil diwartakan. Dan itu semua mestinya juga menjadi sikap kita dimanapun kita berada, entah kita sendiri, entah kita banyak temannya, harus seperti para rasul itu. Hidup itu tantangan, namun sekaligus kesempatan. Mari kita manfaatkan agar kita tetap tangguh
dan hidup iman kita semakin bertumbuh kembang menuju kesempurnaannya. Mari kita ingat selalu kata-kata Yesus sebelum naik ke surga. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Salah satu tantangan yang kita hadapi seperti dialami Yesus, yaitu manakala ada banyak saudara-saudari kita yang meninggalkan Kristus dan gerejanya dengan alasan apa saja. Mereka itu tetap saudara-saudari kita, maka tidak boleh disebratke. Sebaliknya harus kita rengkuh dan kita rangkul dengan kasih yang tulus. Itulah kesempatan indah yang mesti kita wujudkan dan kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga. Nah, saudara sekalian, mengakhiri renungan ini ada kisah kecil yang inspiratif. Ada anak yang berjalan bersama Yesus. Anak itu bertanya, Yesus, tadi tapak kaki yang membekas di tanah ada 4 loh. Kok sekarang tinggal 2 ya? Loh, yang 2 kemana? Jawab Yesus, loh, piye toh? Kamu lupa ya? Tadi saya lihat kamu kelelahan, hampir putus asa tidak mau meneruskan perjalanan. Maka lalu tak gendong. Kamu tidak jalan kaki sendiri tapi tak gendong, maka tapak kaki tinggal 2 tapak kakiku sendiri. Oh begitu ya, matur nuwun Gusti. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini udah jadi berkah. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini semoga jadi berkah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semogalah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat saudara-saudariku terkasih, berkah dalam matur nuwun. Bayat 22 Agustus 2021, Yakobus Winarto PR, Romo Paroki Santa Maria Ratu Mbayat. Amin.